Jika kalian punya masalah dan ingin menyembuhkannya dengan hipnotis, sebaiknya kalian pikir dulu. Bisa jadi hal tersebut malah membangkitkan ingatan masa lalu kelam kalian. Ide film ini cukup fresh, karena mengangkat teror pembalasan dendam melalui hipnotis. Terapi hipnotis yang dijalani ternyata membuat mereka melihat hal mengerikan, terutama penampakan hantu berkepala karung. Langsung kita review saja. 1, 2, 3. Seorang lelaki bernama Jinho yang menaiki kursi roda masuk ke sebuah ruangan untuk melakukan hipnotis. Kecelakaan di masa lalu membuatnya lupa ingatan. Kecelakaan apakah itu? Di tempat lain, kita diperlihatkan mahasiswa jurusan psikologi bernama Do-hyun yang sedang berjalan menemui narasumber untuk tugas film dokumenternya. Tema yang diangkat film dokumenternya yaitu, ketika masih kecil, kita tidak memiliki rasa bersalah. Namun ketika dewasa, kita memilikinya. Di tengah perjalanan, dia menemukan kupu-kupu yang dihinggapi belatung. Do-hyun yang tertarik lalu memotretnya. Do-hyun mempunyai argumen bahwa ingatan manusia bisa menipu. Manusia cenderung menghapus semua ingatan buruknya. Setelah membuat film dokumenter, di ruang kelas, Do-hyun sedang mengerjakan tugas menganalisis lirik lagu. Seperti di Indonesia, kalau sudah mengerjakan tugas, boleh meninggalkan dunia. Maksudnya meninggalkan ruangan. Do-hyun yang sudah selesai, langsung mengumpulkan tugasnya ke Profesor Yeo yang sedang berdiri di depan kelas. Scene beralih di mana Do-hyun menemui Profesor Yeo di ruangannya. Profesor Yeo meminta Do-hyun untuk menemani murid pindahan bernama Jinho yang di scene awal sudah diperlihatkan kehadirannya. Jinho yang masih kehilangan ingatan mengajak Do-hyun untuk menemaninya melakukan hipnoterapi dengan Profesor Choi. Singkatnya, mereka pun menemui Profesor Choi. Do-hyun membuka obrolan dengan pernyataan menarik bahwa acara hipnotis di YouTube mengenai seseorang bisa berubah dengan hipnotis adalah rekayasa. Profesor Choi lalu menawarkan Do-hyun untuk dihipnotis agar tahu bahwa hal tersebut rekayasa atau tidak. Do-hyun pun menyetujuinya. Tidak butuh waktu lama bagi Profesor Choi membuat Do-hyun terhipnotis. Di alam bawah sadarnya, Do-hyun berada di dalam sebuah gereja. Dia pun berjalan dan melihat seorang bapak bersama anak perempuannya. Tak lama, Do-hyun didekati sesosok pria telanjang dada yang kepalanya dibungkus karung. Do-hyun yang ketakutan pun berlari dan menemukan 5 anak kecil yang menunjuk seorang pria berbaju biru menggunakan karung di kepalanya. Do-hyun yang penasaran melepaskan karung dari kepala pria tersebut. Do-hyun kaget. Ternyata pria tersebut adalah dirinya sendiri. Wow. Do-hyun yang terbangun tidak bisa mengingat kejadian di alam bawah sadarnya. Do-hyun yang ingat kalau dia punya janji nongkrong bersama temannya, mengajak Jinho gabung bersama mereka. Ketika mereka sampai, terlihat 2 temannya sudah datang terlebih dahulu, yaitu Chan-kyu dan Byung-jun. Hyun-jung yang tidak diundang pun datang dan ikut nongkrong bersama mereka. Perlu kalian ketahui bahwa mereka semuanya memiliki hubungan teman masa kecil termasuk Jinho. Namun mereka tidak kenal sama Jinho. Kenapa bisa begitu? Nanti juga kalian bakal tahu. Ketika mereka sedang basa-basi, nada dering Jinho berbunyi. Namun Jinho tidak mengangkatnya karena takut mengganggu teman-temannya. Gue mau info, kalau nada dering Jinho ini sangat berpengaruh untuk jalan cerita seterusnya. Byung-jun dan Hyun-jung memiliki hubungan mantan. Byung-jun yang merasa canggung memilih pergi keluar untuk bersendawa. Ya kali dia bersendawa, maksudnya untuk merokok di depan kafe tersebut. Alasan mereka putus karena Hyun-jung ingin fokus di karir, karena dia adalah seorang artis baru di bidang penari. Namun putus dari Byung-jun malah membuat Hyun-jung stres. Dan karena suatu hal, Hyun-jung tidak disukai di tim tarinya, sehingga membuat dirinya kerap latihan menari sendirian. Semenjak dari kafe tersebut, satu persatu dari mereka merasakan teror, dimulai dari Byung-jun.
Teror dimulai ketika Byung-jun yang seorang petinju sedang kelelahan setelah merapikan ruang tinjunya. Dia lalu memilih tidur di ruang kantor teman wanitanya. Awalnya berjalan cukup seru, karena sebelum bobo, Byung-jun mendapat ciuman dari teman wanitanya tersebut. Namun, ketika ciumannya semakin menggairahkan, wanita tersebut memuntahkan cairan hitam ke wajah Byung-jun. Byung-jun yang panik akhirnya terbangun dan sadar kalau itu hanyalah mimpi. Esok harinya, Hyun-jung yang memiliki stres mendapat tawaran dari Do-hyun untuk melakukan hipnoterapi dengan Profesor Choi. Bukannya stres hilang, namun setelah dihipnotis, teror mulai Hyun-jung rasakan. Malamnya, Hyun-jung sedang latihan nari sendirian. Tiba-tiba, lampu ruangan pun padam. Hyun-jung mengira kalau dia dikerjain temannya yang usil. Namun ternyata salah. Yang melakukan hal tersebut adalah si hantu karung bertubuh dewasa yang dilihat Do-hyun sebelumnya. Hyun-jung lalu dicekik hantu karung tersebut. Betapa kagetnya Hyun-jung ketika kepalanya menoleh ke cermin, karena yang terlihat di cermin hanya ada dirinya yang sedang mencekik dirinya sendiri. Atas kejadian itu, Hyun-jung lalu menceritakan ke Do-hyun melalui telepon bahwa saat dia dihipnotis, di alam bawah sadarnya Hyun-jung melihat ada seorang anak perempuan yang sedang tergantung di ruangan ketika mereka masih kecil. Lanjut lagi, Hyun-jung mengatakan bahwa anak perempuan tersebut bernama Seung-min, dan Hyun-jung merasa kalau Seung-min ada di sekitar mereka saat ini. Do-hyun yang tidak mengenal Seung-min mengatakan bahwa itu hanyalah ingatan biasa. Hingga pagi menjelang, Hyun-jung semakin diteror ingatan masa kecil tersebut. Dan karena tak tahan, dia pun melakukan bunuh diri dengan melompat tali. Dengan melompat dari lantai atas kampus dan jatuh tepat di samping Do-hyun. Hal itu membuat Do-hyun syok. Merasa kematian Hyun-jung ada kaitannya dengan Seung-min, Do-hyun membahas hal tersebut ke Byung-jun. Namun Byung-jun juga tidak tahu siapa itu Seung-min. Esoknya, Jin-ho yang mengetahui kematian Hyun-jung terlihat gelisah. Dia tampak bicara sendiri dengan mengatakan, "Jika aku muncul dan bertahan, janjinya aku akan dimaafkan." Dari kata-kata tersebut, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa Jin-ho mempunyai hubungan dengan pelaku utama teror dari mereka. Di ruang kelas, Jin-ho gelisah karena takut dirinya bakal jadi korban teror selanjutnya. Seperti terhipnotis, ketika meraut pensil, Jin-ho malah meraut jarinya sendiri. Pikiran Jin-ho yang semakin gak karuan membuatnya masuk rumah sakit jiwa serta mendapatkan teror dari hantu karung juga. Namun bedanya, hantu karung yang meneror Jin-ho ini bertubuh anak perempuan, bukan bertubuh dewasa. Scene beralih, di mana Do-hyun sedang mencari petunjuk mengenai Seung-min dengan membuka foto-foto masa kecilnya di sebuah MacBook. Namun satu-satunya petunjuk yang didapatkannya adalah foto yang memperlihatkan dia dan teman-teman masa kecilnya berdiri di depan sebuah gereja. Do-hyun sendiri lupa kalau dia pernah foto di depan gereja tersebut. Selanjutnya, Do-hyun membahas kepada dua temannya yang tersisa yaitu Chan-kyu dan Byung-jun. Seperti ungkapan di awal film, manusia cenderung menghapus ingatan buruknya. Begitu pula Chan-kyu dan Byung-jun, yang juga lupa mengenai foto di depan gereja tersebut. Jadi, kejadian buruk apakah yang mereka lupakan di masa kecil? Do-hyun dan Byung-jun pergi menemui Profesor Choi untuk mempertanyakan kenapa setelah Hyun-jung melakukan hipnotis, dia masih bisa melihat kejadian yang dilihatnya saat dihipnotis. Profesor Choi lalu menjawab bahwa saat dalam keadaan tidak sadar, di kondisi tertentu, kita bisa terhipnotis lagi, walau sedang tidak dilakukan hipnoterapi. Ungkapan Profesor Choi menambah kebingungan, karena Byung-jun merasa dirinya tidak pernah dihipnotis, tetapi juga mendapatkan teror yang mengerikan. Pencarian gereja dimulai Do-hyun dan Byung-jun. Sampai di sana, penduduk setempat mengatakan bahwa gereja yang mereka cari bukanlah gereja, melainkan rumah sakit yang dikelola gereja. Rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi, bahkan terdapat tulisan di gerbang utama, yaitu jika ada yang masuk tanpa izin,
akan dituntut sebagai tindakan kriminal. Tanpa pikir panjang, Do-hyun dan Byung-jun memasuki rumah sakit tersebut dengan memanjat gerbangnya. Di dalam rumah sakit, mereka menemukan sebuah karung penutup kepala di sebuah laci meja. Aksi mereka tidak berlangsung lama, karena kepergok penjaga rumah sakit tersebut. Maksudnya sapam, nanti penjaga dikira hantu pula. Padahal gak ada yang nanya. Mungkin karena gabut, si sapam langsung menceritakan bahwa rumah sakit tersebut sudah ditutup selama 10 tahun. Do-hyun menanyakan, apakah si sapam kenal dengan Seung-min? Si sapam menjawab bahwa Seung-min sudah meninggal di rumah sakit tersebut. Rumah sakit tersebut dulunya adalah tempat penelitian yang bertujuan mengendalikan dan mengobati kepribadian anak-anak yang suka bertindak kekerasan dengan memasukkan rasa takut dalam pikiran mereka. Sang direktur rumah sakit akan menghukum anak-anak yang nakal di ruang bawah tanah atau disingkat rubanah. Hingga suatu hari, terjadi insiden kebakaran di rumah sakit yang menyebabkan kematian Seung-min karena terjebak di rubanah. Polisi langsung menginterogasi si direktur karena dicurigai sebagai penyebab kematian Seung-min. Setelah diinterogasi, si direktur melakukan bunuh diri. Dari insiden itu terdapat satu anak yang menjadi gangguan jiwa dan dikirim ke divisi psikiatri forensik. Mendapat petunjuk baru tersebut, Do-hyun dan Byung-jun bergegas pergi. Byung-jun pergi ke psikiatri forensik untuk mencari tahu anak yang gangguan jiwa tersebut, dan Do-hyun pergi menemui Profesor Choi untuk menceritakan detail terbaru dari teror yang mereka alami. Scene lain memperlihatkan Chan-kyu yang mendapat teror selanjutnya. Chan-kyu yang sedang ujian mendadak gelisah. Tanpa disadari, Chan-kyu mengalami mimisan dan melihat di depan kelas ada hantu karung yang menampakkan diri. Hantu karung di sini sama dengan yang meneror Jin-ho, yaitu bertubuh anak perempuan yang sekarang dapat kita ambil kesimpulan bahwa itu adalah Seung-min. Karena panik, Chan-kyu lalu berlari meninggalkan kelas yang menyebabkannya terjatuh dari tangga. Seketika, tubuh Chan-kyu bergerak sendiri mengikuti Seung-min ke sebuah ruangan. Ketika sudah sampai di ruangan tersebut, Chan-kyu dihadapkan sebuah wadah berisi air mendidih. Chan-kyu berusaha melawan dirinya agar tidak bergerak sendiri karena perlahan-lahan tubuhnya mulai bergerak memasukkan kepalanya ke air mendidih tersebut. Seperti yang penonton harapkan, kepala Chan-kyu pun akhirnya masuk ke dalam air mendidih tersebut dan menyebabkan dia meninggal. Di divisi psikiatri forensik, tak banyak informasi yang Byung-jun dapatkan. Dia hanya mendapat informasi bahwa anak yang gangguan jiwa tersebut sudah dibebaskan sebulan yang lalu. Pandangan Byung-jun teralihkan ke sebuah foto yang memperlihatkan momen anak gangguan jiwa tersebut dibebaskan. Karena merasa ada yang ganjil, diam-diam Byung-jun membawa foto tersebut keluar dari ruangan. Do-hyun akhirnya menemui Profesor Choi. Dia lalu menceritakan bahwa anak perempuan yang dilihat saat dihipnotis sudah meninggal sejak lama. Untuk mencari tahu informasi lebih lengkap kenapa mereka diteror oleh ingatan masa lalu, Do-hyun langsung dihipnotis kembali. Di alam bawah sadar, Do-hyun melihat anak-anak yang sedang melakukan perundungan terhadap Seung-min. Singkat cerita, Do-hyun yang terbangun akhirnya sadar. Ternyata pelaku dari kematian Seung-min selama ini bukan direktur rumah sakit, melainkan mereka berempat, yaitu Do-hyun, Byung-jun, Chan-kyu, dan Hyun-jung. Mereka melakukan perundungan dengan mengoleskan lem ke dalam karung lalu dimasukkan ke kepala Seung-min, hingga mengurung Seung-min ke dalam tong dengan menumpahkan pecahan kaca bersama belatung sebagai santapan Seung-min. Do-hyun lalu berspekulasi bahwa kejadian teror yang selama ini mereka alami disebabkan hipnotis dari Profesor Choi. Do-hyun berlari pergi ke kantor polisi untuk melaporkan naik mobil. Do-hyun naik mobil, Do-hyun berlari naik mobil. Apa sih jadinya bingung. Do-hyun naik mobil. Do-hyun berlari meninggalkan ruangan lalu pergi ke kantor polisi dan langsung melaporkan
bahwa semenjak dihipnotis Profesor Choi, dia melihat hal aneh. Do-hyun juga mengatakan bahwa kematian Hyun-jung juga disebabkan hipnotis dari Profesor Choi. Polisi lalu memberi pernyataan. Sebenarnya sebelum meninggal, Hyun-jung sempat membuat pesan terakhir di kertas, berupa sebuah lirik lagu berjudul Sealed, di mana lagu tersebut ditulis oleh direktur rumah sakit yang bunuh diri 10 tahun yang lalu. Lanjut lagi, polisi mengatakan bahwa istri dari direktur tersebut adalah seorang profesor di sekolah Do-hyun. Ayo, menurut kalian siapa? Gak mungkin Profesor Choi. Masa cowok sama cowok? Yap, istri dari direktur tersebut adalah Profesor Yeo. Profesor yang meminta Do-hyun menemani Jin-ho yang kehilangan ingatan karena sebuah kecelakaan. Polisi menambah keterangan bahwa anak perempuan mereka yang memiliki masalah di muka juga meninggal 10 tahun yang lalu. Do-hyun pun akhirnya tahu bahwa Seung-min yang meneror mereka selama ini adalah putri dari Profesor Yeo dan direktur rumah sakit. Di lain tempat, Byung-jun juga menemukan hal yang mengejutkan. Di foto saat momen anak gangguan jiwa tersebut dibebaskan, terlihat dua orang yang tidak asing, yaitu Jin-ho dan Profesor Yeo. Wah, Profesor Yeo dan Jin-ho diam-diam adalah impostor. Jadi alasan kenapa mereka tidak ingat sama Jin-ho, karena Jin-ho adalah anak gangguan jiwa dari insiden kebakaran rumah sakit 10 tahun yang lalu. Byung-jun lalu menelpon Do-hyun. Mereka sepakat bahwa yang menghipnotis mereka selama ini, walau di keadaan sadar, adalah Profesor Yeo, bukan Profesor Choi. Byung-jun dan Do-hyun bergegas pergi ke kampus Do-hyun untuk membahasnya dengan Chan-kyu. Namun mereka tidak tahu bahwa Chan-kyu sudah mati dengan kepala yang direbus air mendidih. Byung-jun pergi menaiki Tayo. Ketika baru saja duduk, Byung-jun pun terhipnotis kembali. Di alam bawah sadarnya, Byung-jun yang duduk di kursi melihat Seung-min berdiri di hadapannya. Seperti biasa, pemeran good looking selalu dapat adegan yang enak. Teror pertama dia dicium, teror kedua ini dia disuapin. Seung-min menyuapkan pecahan kaca ke dalam mulut Byung-jun. Tubuh Byung-jun pun bergerak sendiri. Lagi-lagi, seperti yang penonton harapkan, Byung-jun membuka mulutnya dan menerima suapan maut tersebut, yang menyebabkan Byung-jun mati di dunia nyatanya. Do-hyun yang tiba di kampus mendengar sebuah lagu yang tak asing baginya. Yap, itu adalah lagu dari almarhum direktur sekaligus pesan terakhir dari Hyun-jung. Do-hyun mengikuti arah lagu tersebut diputar yang mengarah ke ruang kelasnya. Kalau kalian ingat, di awal film Do-hyun sempat mendapat tugas menganalisis lirik lagu tersebut di ruangan ini. Setelah masuk, Do-hyun menemukan Profesor Yeo sedang duduk anggun sendirian di kursi mahasiswa. Profesor Yeo membuka pembicaraan menarik. Dia mengatakan kalau bukan dia yang menghapus ingatan mereka tentang kejadian di masa lalu. Tugas utama Profesor Yeo yaitu membuat mereka bisa bertemu Jin-ho. Jin-ho dari awal dimanfaatkan untuk membuat mereka merasakan teror dari masa lalu. Profesor Yeo lalu melanjutkan bahwa ingatan bisa saja menipu. Kita mempercayai apa yang kita inginkan untuk menjadi kenyataan. Sehingga itulah yang membuat Do-hyun dan Jin-ho di waktu kecil memberitahu polisi bahwa yang membunuh Seung-min adalah direktur rumah sakit, yang jelas-jelas bukan. Do-hyun lalu membalas dengan mengatakan bahwa dia hanya bermain-main saja saat mengatakan itu. Profesor Yeo pun menimpali, "Kau melakukannya seperti leluconan. Saat itu, kau masih anak-anak yang melakukannya seakan itu tidak ada artinya. Kau menyiksa Seung-min berulang kali untuk senang-senang dan mengurungnya hingga berujung kematian." Do-hyun mulai terhipnotis lagi. Dia melihat sebuah tong ke arah yang ditunjuk Profesor Yeo. Mengulang hal sama dengan Chan-kyu dan Byung-jun, tubuh Do-hyun bergerak sendiri. Dia berjalan menuju tong tersebut, lalu masuk ke dalamnya. Di dalam tong tersebut, Do-hyun melihat Seung-min duduk di depannya. Karung penutup kepala Seung-min pun terbuka,
dan kita diperlihatkan wajah Seungmin yang hancur karena luka bakar. Tong pun tertutup. Itulah akhir persahabatan yang masa lalunya kayak Saitan. Mereka berakhir dengan pembalasan yang serupa mereka lakukan. Jinho gangguan jiwa kembali yang membuatnya berakhir di rumah sakit jiwa. Hyunjung melakukan bunuh diri sama seperti direktur rumah sakit yang juga mati bunuh diri. Kematian Chankyu yang direbus air mendidih hingga wajahnya hancur sama seperti wajah Seungmin yang kebakar hingga hancur. Byungjun yang mati karena mengunyah kaca sama seperti kejahatan mereka yang memberi makan Seungmin dengan belatung ditambah pecahan kaca. Hingga puncak teror berakhir di Dohyun, Dohyun mengalami gangguan jiwa karena jiwanya terkurung menemani Seungmin yang tidak bisa keluar dari sebuah tong. Penelitian yang dilakukan ayah Seungmin ini maksudnya baik, dengan memasukkan rasa takut ke dalam pikiran anak yang kasar, dengan harapan mereka memiliki rasa takut terhadap anak yang dikasari. Sayangnya, rasa takut dari hipnotis yang diberikan berubah menjadi serangan terhadap sasarannya. Ini mah bukan senjata makan tuan, tapi senjata makan anak tuan. Sebelum bunuh diri, direktur tersebut mengatakan kepada Dohyun, Hyunjung, Byungjun, dan Chankyu bahwa saat kalian bertemu lagi dengan Jinho dan mendengar lagu berjudul Shield tersebut diputar, kalian akan dalam pengaruh hipnotis. Gimana geng? Udah mulai ingat sesuatu? Yap, nada dering Jinho saat mereka di kafe lah yang membuat mereka jadi terhipnotis dan bertemu lagi dengan Seungmin. Tambahan terakhir, jadi hantu karung bertubuh dewasa yang sempat meneror Dohyun dan Hyunjung siapa ya? Wajahnya nggak ada diperlihatkan sih, tapi kalau dugaan gue, itu adalah ayah Seungmin si direktur rumah sakit. Itu saja review dari gue. Hati-hati berbuat hal jahat di masa kini. Karena yang kita lakukan di masa kini bisa menjadi masa lalu yang berujung pembalasan dendam di masa depan. Terima kasih. Gue tutup dengan 3, 2, 1.